Shalom adik-adik, shalom. Salam jumpa kembali dalam mentoring komunikasi pekan ini. Adik-adik apa kabar? Semoga kabar kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat dan selalu bersyukur. Miss Magda doakan semua adik-adik dalam keadaan yang senantiasa bersuka cita. Walaupun saat ini adik-adik kalau kalian memperhatikan pemberitaan di media massa atau di media sosial, peningkatan angka COVID di pandemi ini meningkat ya, sehingga kalian harus belajar 50% di sekolah, 50% di rumah. Tetap jaga protokol kesehatan adik-adik, jaga kebersihan, makan yang bergizi, istirahat yang cukup dan hindari kerumunan pastinya ya. Protokol kesehatan tetap kita harus taati dimanapun kita berada. Oke, adik-adik, Miss Magda mau ingatkan sebelum kalian melanjutkan mendengarkan podcast ini, pastikan kalian sudah berdoa ya. Jika belum berdoa, silahkan pause rekaman ataupun podcast ini. Berdoalah terlebih dahulu dan setelah berdoa, lanjutkan kembali menyimak konten pembelajaran komunikasi. Ya, puji Tuhan. Adik-adik kalau sudah berdoa, kita lanjut ya. Nah, beberapa hari yang lalu atau baru-baru ini Miss Magda dengan kakak-kakak mentor dan tutor mendapatkan suatu materi pembekalan dari Compassion mengenai eksploitasi seksual anak di ranah daring. Nah, di podcast kali ini Miss Magda memberi judul Pentingnya Komunikasi Anak dan Orang Tua untuk Mencegah Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring. Nah, selama sebulan ini Miss Magda akan sampaikan materi ini secara berurutan atau secara series ya adik-adik ya. Di seri yang pertama ini Miss Magda mau jelaskan terlebih dahulu tentang betapa bahayanya ataupun betapa kita penting menyadari adik-adik dan cerdik dalam melihat bagaimana praktik-praktik eksploitasi seksual anak di ranah daring. Maka berapapun usia kalian saat ini di PPA, lebih dini kalian tahu tentang hal ini, lebih bagus dan bahkan kalian sejak dini bisa menjaga diri kalian baik-baik saat kalian sedang menggunakan media sosial atau menggunakan handphone, smartphone untuk melihat berbagai macam hal yang ada di sosial media. Oke, adik-adik, Compassion sangat fokus dan concern terhadap perlindungan anak karena memang kalianlah generasi penerus bangsa. Kalianlah generasi yang akan membesarkan, membangun, bahkan juga kalian yang nantinya akan mendidik generasi-generasi berikutnya untuk menjadi generasi yang handal, cerdas, berbudi pekerti, bahkan yang memiliki sopan santun serta rasa hormat. Nah, tentu saja ini menjadi penting untuk sama-sama kita bekali adik-adik. Miss Magda membekali diri dengan mengikuti webinar online tersebut bersama dengan kakak-kakak tutor dan mentor. Adik-adik juga membekali diri bersama dengan konten podcast yang akan Miss Magda sampaikan secara series ini. Didampingi oleh kedua orang tua atau didampingi oleh orang-orang dewasa yang ada di rumah kamu. Nah, adik-adik, kalau kita tahu bahwa internet saat ini memiliki dua sisi. Nah, dua sisi wajah internet tersebut, yang pertama adalah sisi positif atau pemanfaatan. Sisi yang kedua adalah negatif atau penyalahgunaan. Miss Magda mulai dari sisi positif terlebih dahulu. Nah, adik-adik dan juga ayah bunda, internet membantu manusia dalam menjalin hubungan dan kerjasama. Di antaranya memangkas durasi waktu sehingga lebih cepat dan memperpendek jarak sehingga wilayah yang berjauhan tidak menjadi kendala dalam menjalin hubungan. Dan tentu saja kerjasama. Penyebaran pengetahuan, informasi politik, geografi, biologi, dan ilmu pengetahuan lainnya menjadi mudah untuk kita akses. Berbagi motivasi hidup dan pengalaman serta cerita baik antar wilayah dari berbagai belahan dunia dapat kita manfaatkan. Demikianlah salah satu sisi wajah internet yang kita pandang secara positif. Nah, kemudian sisi wajah yang kedua dari internet adalah negatif atau penyalahgunaan. Nah, disinilah adik-adik dan ayah bunda penting sekali memiliki komunikasi yang terbuka, komunikasi yang baik, komunikasi dari hati ke hati. Karena di sisi negatif atau penyalahgunaan ini, internet dijadikan alat untuk melakukan tindakan kejahatan atau kriminal. Contohnya penipuan, transaksi narkoba, terorisme, eksploitasi seksual anak online, misalnya perdagangan anak, menyebarkan konten pornografi anak, dan prostitusi anak. Wah, mengerikan sekali ya dampak maupun sisi wajah internet secara negatif ini.
Nah, adik-adik dan juga ayah bunda, usia berapapun anak sekarang, orang tua sudah mulai mempercayakan handphone untuk dipegangnya, baik sebagai tontonan, sebagai cara untuk membiarkan anak-anak tetap diam begitu ya. Dan ternyata paparan anak dengan memegang handphone atau gadget ataupun akses internet ini juga memiliki banyak konten negatif. Di antaranya adanya berita palsu atau penipuan ya. Berita palsu, kampanye negatif, menghasut, penipuan akun, penipuan online. Selain berita palsu dan penipuan, ada pula konten negatif yaitu pornografi. Konten terbatas yang semestinya aturannya mengaksesnya juga lebih ketat. Tapi ternyata tidak. Sekarang anak-anak sejak dini mereka sudah terpapar dengan pornografi. Kemudian konten negatif lainnya yang juga ayah bunda serta adik-adik harus tahu adalah perjudian. Perjudian online mendorong kerentanan keamanan digital. Selain itu ada pula ujaran kebencian. Nah ini nih yang sering sekali kita mudah jumpai. Ya, jejak digital, konsekuensi hukum, mencemarkan nama baik dan intoleransi menjadi salah satu cara untuk orang-orang yang berniat jahat menyebarkan konten negatif yaitu ujaran kebencian. Nah adik-adik perlu juga nih anak-anak atau adik-adik dan orang tua saling berkomunikasi tentang konten negatif ini berkaitan dengan perundungan online. Ada istilahnya perang online, dampak konsekuensi hukum dan jejak digitalnya tetap bisa kita lihat. Perundungan online ini juga berbicara bagaimana internet digunakan untuk jual beli manusia. Wah, mengerikan sekali ya. Dan ada pihak-pihak yang dirugikan serta menjadi korban, khususnya anak-anak. Nah, satu lagi adalah eksploitasi seksual. Adanya online grooming ya. Ada pula situs-situs yang mengajak anak-anak masuk ke sexting ya. Kemudian materi kekerasan seksual pada anak dan lain sebagainya termasuk video call seksual dan masih banyak lagi. Wah, mengerikan sekali ya paparan anak dengan konten negatif seperti halnya tadi berita palsu, penipuan, pornografi, perjudian, ujaran kebencian, perundungan online bahkan sampai eksploitasi seksual. Jadi adik-adik penting sekali kalian tahu sejak dini dan sering-seringlah berkomunikasi dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa di rumahmu untuk kamu mendapatkan hal-hal yang baik dari penggunaan internet. Harapannya ketika kalian berkomunikasi dengan orang tua, dengan orang yang lebih dewasa yang kamu percaya bahwa orang itu sungguh-sungguh takut Tuhan, baik dan bertanggung jawab, maka kamu akan merasa aman dalam menceritakan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas apa yang kalian lakukan saat memegang handphone. Nah, saat ini angka eksploitasi seksual anak di ranah daring meningkat loh. Karena apa? Karena ini adik-adik, karena banyak orang itu anonimitas. Artinya banyak orang yang menyembunyikan identitas mereka secara asli di dunia internet. Kemudian adanya akses terhadap anak yang berlimpah. Seringkali papa mama atau ayah bunda tidak mengawasi secara detail dan teliti apa yang kalian kunjungi, kalian akses, kalian tonton dan kalian baca. Maka tidak heran tiba-tiba kalian bisa menjadi anak yang cepat dewasa karena menonton konten-konten yang belum waktunya. Kemudian eksploitasi seksual anak di ranah daring ini meningkat karena ruang berbagi yang selalu diperbaharui. Ya, jadi selalu ada update atau pembaharuan yang membuat kalian selalu tahu perkembangan, informasi dan hal-hal yang terjadi di luaran. Kemudian celah hukum yang belum bisa melindungi karena seringkali ketika kita lapor, kita menjadi korban, belum tentu hukum berpihak kepada kita. Ya, dan tentu saja karena ini adalah zona internet di mana kita bisa mengetahui kondisi-kondisi dari belahan dunia lain disebut sebagai tanpa batas wilayah. Inilah yang membuat akhirnya sulit ataupun ya meningkatnya eksploitasi seksual anak di ranah daring. Wah, mengerikan sekali ya. Baik, sedikit lagi Miss Magda sebelum akhiri sesi yang pertama ini. Menurut data dari Interpol di tahun 2019, adik-adik dan orang tua ya atau ayah bunda, persebaran penggunaan internet yang berbagi konten pornografi anak itu meningkat sangat tajam di Asia. Wah, mengerikan sekali ya. Indonesia masuk di Asia loh. Jadi termasuk nih kita yang adalah warga Indonesia harus ekstra berhati-hati dan menjaga diri. Nah, sekali lagi dari data Interpol di tahun 2019 kemarin, ya data Interpol mengidentifikasi sejumlah tren atau perubahan angka yang meningkat yang mengkhawatirkan. Semisal
semakin mudanya korban, semakin parahnya pelecehannya, dan 84% gambar berisi aktivitas seksual yang eksplisit. Lalu lebih dari 60% korban tidak teridentifikasi. Mereka tuh adalah para remaja, termasuk loh bayi dan balita. Aduh, sedih banget ya. Selain itu, adik-adik, data Interpol juga menyebutkan 65% dari korban tidak teridentifikasi dan mereka adalah mayoritas perempuan. Ya, dan gambar pelecehan yang parah cenderung menampilkan anak laki-laki. Wah. Dan 92% pelakunya adalah laki-laki. Ini adalah data dari Interpol yang sudah dipublikasikan. Nah, hati-hatilah dengan orang-orang yang mengaku sayang anak, peduli anak, dan ternyata dia adalah pedofilia. Apa itu pedofilia? Pedofilia adalah sebuah perilaku manusia di mana dia memanfaatkan anak-anak sebagai korban seksualitas, ya. Mereka mencintai anak-anak tapi dengan maksud yang sangat buruk atau negatif. Nah, sekarang ada istilahnya cyber pedofil. Dia sebagai orang dengan orientasi atau preferensi atau tujuan seksual terhadap anak kecil di internet. Nah, hal ini berbeda ya dengan pencabulan anak yang diartikan sebagai orang yang terlibat atau melakukan tindakan di kehidupan nyata. Ini adalah salah satu hasil penelitian dari Kate F. Durkin ya tentang bagaimana dia menceritakan perilaku pedofilia di media beberapa tahun yang lalu. Dan 20% konten pornografi di internet melibatkan anak kecil. Lebih dari 20.000 gambar pornografi anak tersebar setiap minggunya. Tentu saja adik-adik, hal ini bukan bermaksud menakut-nakuti ya. Miss Magda bermaksud mengajak adik-adik, mendidik adik-adik, bahkan memberi pemahaman kepada adik-adik untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Sering-seringlah berkomunikasi pada orang tua, ceritakan apa yang kamu tonton, ceritakan apa yang kamu sukai, ceritakan apa yang membuatmu resah saat kamu menyaksikan konten-konten di sosial media. Baik itu di YouTube channel, Instagram, TikTok, ya, snack video, atau mungkin di sosial media lainnya seperti WhatsApp dan masih banyak lagi. Nah, silahkan mulailah kamu bercerita ya. Kira-kira konten apa sih yang sering kalian tonton? Apakah sepak bola atau olahraga, memasak ataupun kuliner, ataupun kalau sering menonton hal-hal yang membuat kamu jadi terpacu untuk belajar ilmu pengetahuan, sains. Yuk mulailah membuka cerita kepada orang tuamu tentang hal-hal yang kamu sukai di internet. Baiklah adik-adik, demikianlah podcast hari ini. Cukup panjang, memang lebih dari 10 menit. Tapi Miss Magda berharap seri yang pertama ini semakin membuat adik-adik ekstra berhati-hati terhadap eksploitasi seksual anak di ranah daring. Pekan depan Miss Magda lanjutkan kembali. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.